Salam sejahtera disampaikan kepada segenap pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan berada dalam kasih pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema menantikan pagi dengan sorak-sorai. Bacaan satu ayat dari Mazmur 30 ayat 5. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, hidup Anda dan saya dijalani dan dialami dalam suatu pembagian waktu. Ada siang dan ada malam. Kemudian untuk lebih tepatnya dibagi lagi dalam hitungan jam. Siklus 24 jam dimulai pada 12 tengah malam atau 12 AM atau anti-meridium. Lalu 12 siang atau PM post-meridium, dan berlanjut hingga tengah malam pada akhir hari. Tiap hari diberi angka, tanggal, dan juga diberi nama bulan. Siang dan malam pada dirinya adalah sesuatu yang netral. Pada waktu malam tahun baru, suasana diisi kegembiraan dan sukacita, tetapi pada malam yang sama dapat terjadi peristiwa yang menyedihkan ketika ada orang pulang malam tahun baru, tabrakan sampai meninggal dunia. Kemudian tidak dapat dipungkiri peristiwa duka dapat terjadi di pagi dan siang hari. Bacaan kita dari Mazmur 30 adalah berupa puisi yang memakai gambaran pagi dan malam dengan bahasa metafora. Bagian dari Mazmur 30 ayat 5 menulis demikian: sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dengan kata pendahuluan ini mari kita bahas pengalaman Daud di Mazmur 30 ayat yang kelima. Mazmur sebagai puisi dikarang Daud yang kemudian hari dipakai sebagai bagian dari ibadah. Mazmur ini terdiri dari rangkaian kata-kata puitis yang indah bertolak dari pengalaman hidup Daud. Pertanyaannya, pengalaman apa yang disinggung Daud? Dari Mazmur 30 ayat 2 dan 3 kita membaca, Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Dari ayat-ayat tadi kita membaca, Daud pernah mengalami sakit berat sehingga hampir masuk ke liang kubur. Pengalaman itu sungguh merupakan pengalaman yang pahit dan tidak menyenangkan. Tetapi di tengah pengalaman pahit, Daud pun menemukan pengalaman manis. Menjadi pengalaman manis dan indah karena Daud mengalami bahwa dia mempunyai Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang peduli terhadap teriakan minta tolong Daud. Respon terhadap teriakan Daud, Allah menyembuhkan, Allah mengangkat dari dunia orang mati dan menghidupkan Daud kembali. Puji syukur kalau Anda dan saya juga telah mengenal Allah yang dipercaya Daud. Kita lebih beruntung lagi dari Daud karena kita mengenal Allah lebih lagi melalui Yesus Kristus, yaitu yang Allah yang menjelma menjadi manusia. Kasihnya lebih dinyatakan dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, menggantikan tempat hukuman atas dosa yang seharusnya Anda dan saya jalani. Karena pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib, maka tidak ada lagi penghukuman neraka atas Anda dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan Allah dinyatakan bukan saja berupa berkat-berkat sementara seperti kesembuhan dari sakit, berkat pertolongan mengeluarkan dari berbagai kesulitan, baik kesulitan keuangan, kesulitan rumah tangga, kesulitan dalam pekerjaan, dan pertolongan dari berbagai kesulitan lainnya. Berkatnya di dalam Yesus adalah hidup kekal dan dibebaskan dari hukuman neraka. Berkat kebaikan Allah di dalam Yesus adalah
berkat sementara untuk hidup di dunia, dan berkat kekal untuk menikmati surga dan langit baru, bumi baru kelak. Hidup kita dijamin untuk masa kini dan masa yang akan datang. Biarlah kebaikan dan pertolongan Tuhan ini bukan saja kita kenali sebagai kebahagiaan, bukan saja sebagai kebaikan dan pertolongan kepada tokoh-tokoh Alkitab dan pertolongan kepada orang lain, tetapi lebih-lebih itu juga menjadi pengalaman kita dari waktu ke waktu. Kita barangkali tidak semua dapat menuangkan pengalaman pertolongan Tuhan dalam kata-kata puitis seperti Daud, tetapi kita dapat membagikan pengalaman kebaikan Tuhan kepada orang-orang yang kita temui, sehingga menjadi kesaksian kepada orang lain, agar mereka pun dipertemukan dengan Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus. Semua pengalaman pahit yang dialami oleh Daud ditempatkan dalam bingkai waktu dalam perjalanan hidupnya. Bingkai waktu yang dipakai adalah sepanjang malam, dilengkapi dengan keterangan sepanjang malam ada tangisan. Jadi pengalaman hidup kelam, pahit, sakit, hukuman dilukiskan sebagai sepanjang malam. Artinya malam yang panjang, malam yang tidak nyaman, sehingga oleh karenanya dikatakan pula supaya ada tangisan. Tangisan di sini bukan tangisan bahagia, tetapi tangisan kedukaan. Tetapi yang pahit itu tidak tanpa harapan. Kedukaan itu bukan tanpa penghiburan. Kan dikatakan menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Itu sudah dialami oleh Daud. Jadi bagi Anda yang saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan, sedang kehilangan pekerjaan, menghadapi kegagalan hidup, atau berbagai kepahitan lainnya, bagi Anda dan saya ada penghiburan bahwa menjelang pagi akan terdengar sorak-sorai. Itu berarti kelepasan, pembebasan, dan pertolongan Tuhan akan menjadi nyata. Kalaupun kita terkena hukuman Tuhan, oleh Daud dikatakan hukuman Tuhan itu sementara saja. Yang lebih besar dari itu adalah kemurahan Allah, sebab seumur hidup Allah itu murah hati. Syukur kita dapat memasuki pagi dengan sorak-sorai selama kita hidup di bumi ini. Tapi ada kisah lain, yaitu ada seorang bapa yang adalah seorang pendeta, mengalami malam yang panjang karena kanker dan pengobatan radioterapi dan kemoterapi. Ia menantikan datangnya pagi dengan sorak-sorai tadi, yaitu kesembuhan yang tuntas. Yang ia alami adalah kesembuhan yang tidak sepenuhnya. Enakan sebentar tubuhnya, kemudian masuk rumah sakit lagi. Malam yang panjang kembali dijalani. Akhirnya pagi dengan sorak-sorai yang dinantikan tidak tiba, karena ia meninggal dunia setelah sekian waktu bergumul dengan penyakit kankernya. Secara kasat mata, Bapak ini tidak memasuki pagi dengan sorak-sorai seperti pemazmur Daud. Namun secara rohani dapat dikatakan, di dalam Tuhan Yesus, Bapa tadi memasuki pagi dengan sorak-sorainya di sorga, disambut para malaikat di sana. Sebagai orang Kristen, mungkin kita juga mengalami sepanjang malam ada tangisan. Bukan karena masalah pribadi, atau juga bukan karena masalah keluarga, tetapi kita menderita karena kita hidup di dunia di mana orang lebih suka bernikmat-nikmat dalam dosa. Mereka yang mengumbar hawa nafsunya untuk kepuasan seks, baik dengan lawan jenis ataupun dengan yang sejenis. Yang lainnya mengikuti kebiasaan yang mengikat dengan memakai obat-obat bius. Lain dari itu, kita menjadi lelah dengan negara-negara yang berkuasa, yang senantiasa berusaha menguasai negara lain dan menguasai sumber alamnya. Peperangan demi peperangan terjadi karena alasan-alasan tadi. Pembunuhan di medan perang menjadi sesuatu yang biasa.
situasi ekonomi menjadi makin sulit dan berat. Sebagai orang-orang beriman, kita dalam keprihatinan situasi, mengalami sepanjang malam ada tangisan. Kita menantikan datangnya pagi dengan sorak-sorai, yaitu datangnya langit baru, bumi baru, dan Yerusalem baru, di mana tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi penderitaan, dan tidak ada lagi kematian. Kiranya pengharapan datangnya pagi dan sorak-sorai kita bagikan juga kepada yang belum kenal Tuhan Yesus, agar mereka pun mau percaya bahwa Tuhan Yesus akan membawa pagi dengan sorak-sorai tersebut. Semua orang yang hidup di bumi yang sudah jatuh dalam dosa pasti di sana sini mengalami kepahitan, kegagalan, duka, dan mungkin juga keputusasaan. Dalam situasi yang demikian, agar hidup jangan terpuruk, semua dari kita memerlukan pengharapan agar dapat berdiri kembali ketika jatuh dan dapat tegar menjalani hidup ini. Alkitab memberitakan bahwa pengharapan yang teguh, pengharapan yang tidak mengecewakan, hanya ada di dalam Tuhan saja. Pertolongan akan datang sepasti datangnya pagi hari. Biarlah kita menaruh harap kepadanya saja, dan bagikan juga berita pengharapan ini kepada saudara-saudara yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu, Engkau Allah yang maha murah, sumber pertolongan, di mana kepadamu kami dapat berharap. Biarlah kebaikan menjadi pengalaman hidup bagi setiap kami yang menaruh percaya kepadamu. Bapa yang baik, hamba-Mu dalam kesempatan ini mohon pertolongan-Mu bagi saudara-saudara pendengar yang saat ini sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang sedang dalam pencobaan. Ya Bapa Maha Penolong, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.